Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita yang jumlahnya sangat banyak. Amat banyak nikmat yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, sehingga pada saat ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dengan harapan bahwasanya tentu keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan ridhonya. Dan demikian juga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan di dalam kita mencari ilmu agama, khususnya kita di dalam memahami agama kita, agama Islam ini. Dan untuk bisa memahami agama kita, agama Islam ini, maka dibutuhkan alat, dan alatnya itu adalah ilmu bahasa Arab. Maka dengan mempelajari ini tentu kita berharap banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan memahami agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jadi barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Nah, untuk itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya berharap keberadaan kita di sini menjadi sebab bagi kita semuanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita semuanya. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-15 ya. Dan insyaallah sekarang kita lanjutkan di pelajaran yang ke-16. Halaman 43. Halaman Safhah as-salisah wa arba'un. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari tentang al-kalam ya. Al-kalam artinya kita berbicara. Nah, termasuk salah satu di antara kemahiran di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al-kalam atau berbicara. Nah, kan di dalam bahasa Arab itu kan ada 4 keahlian ya, di antara yang utama yaitu tentang pertama mendengar, kemudian kedua mengucapkan atau berbicara, yang ketiga membaca, kemudian yang keempat menulis. Nah, itu di antara kemarin. Sekarang kita masuk kepada al-kalam ini sebagai latihan kita untuk kita berbicara dengan bahasa Arab. Nah, kita langsung aja lihat kepada ini. Latihannya at-tadribul awal. Tadribul awal. Perintahnya tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamili kama fil misal. Saling bertukar antara pertanyaan dan jawaban. Soal itu soal, wal jawab dan jawaban ma'a zamili bersama dengan temanmu. Sebagaimana di dalam contoh. Nah, kita lihat dulu contohnya di bawahnya itu. Di bawahnya ada gambar orang sedang sujud ya. Nah, kemudian di sana ada keterangan Ahmad al-masjidi yusolli. Nah, sekarang dengan keterangan yang di sampingnya gambar ini, murid 1 bertanya kepada murid 2. Itu talib ya. Talib 1 tanya kepada talib 2. Ditanya, aina Ahmad? Nah, Ahmad, kan tadi kalimat pertama Ahmad ya, ditanya aina Ahmad? Maka talib 2 menjawab, Ahmad fil masjidi yusolli. Ahmad fil masjidi yusolli. Artinya apa di sini? Artinya aina Ahmad, di mana Ahmad? Dijawab Ahmad di masjid sedang sholat. Baik, bisa dipahami sampai di sini?
untuk contohnya? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, ya langsung saja kita praktekkan untuk ini latihannya. Monggo dimulai dari Pak Prima dulu dengan Pak Arif dengan gambar yang pertama. Oke, monggo dibaca. Silakan deh. Monggo Pak Arif dijawab. Musolla. Nah, kalau perempuan tuh ya, tusalli. Nah, ya monggo sekarang Pak Arif yang bertanya. Nah, oke, berikutnya Pak Miko dengan ya Pak Edi. Fil baiti yatawaddau. Nggih. Badar fi baiti fil baiti badar fi ya. Badar fil baiti yatawaddau. Nah, oke. Berikutnya sama saya nih. Monggo, Pak. Siapa? Ya, Zainab fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Aina Zainab? Kembali ke Pak Pak Edi dengan Pak Miko. Adil. Aidil fil masjid yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Monggo jangan tanya. Aina aidil? Adil. Aina adil? Aidil fil masjid yaqra'ul Qur'an. Baik. Dari percakapan di sini ada yang masih belum jelas maknanya atau sudah jelas semua? Kan sudah ada gambarnya di situ, insya Allah kan bisa dipahami ya. Tidak ada. Aina itu kalau dalam bahasa Arab misalnya mabni, tetap tidak berubah. Jadi katanya seperti itu. Aina di mana? Ya, di mana gitu. Ya. Itu kata tanya, sama dengan ma, ya. Itu ya nggak berubah gitu. Kaifa ya. Kata tanya. Gimana? Ada lagi yang masih belum jelas? Iya, itu untuk perempuan, Pak. Jadi kalau untuk laki-laki yaqra'u, kalau untuk perempuan taqra'u. Ya, sama seperti itu, laki-laki yusolli, ya. Kalau perempuan tusolli. Ya nanti ada ilmunya sendiri tentang sorof gitu, tentang menggunakan kata-kata itu. Sampun bisa dilanjut? Ya, alhamdulillah kalau jelas kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, di berikutnya itu soalnya sama ya. Tabadali al-hiwar ma'a zamili kama fil misal. Ya, saling bertukar percakapan. Hiwar itu percakapan ya, atau dialog ya, percakapan bersama temanmu sebagaimana di dalam contoh. Nah, itulah contohnya. Misal halaman 43 yang bawah dia. Contohnya di sana ada gambar laki-laki megang ini gambar itu ya, gambar bangunan itu ya. Nah, di sini ada keterangannya dan muhandis. Apa artinya? Saudara laki-laki ya. Muhandis engineer atau arsitek ya. Nah, percakapannya bagaimana? Percakapannya seperti yang ada di dalam contoh ya. Dalam contoh seperti itu. Ya. Contoh murid satu bertanya, Assalamualaikum.
dijawab sama Nuda, waalaikumsalam. Ya. Ma hadhihi, ya. Apa ini ya? Ma hadhihi artinya apa? Ini. Mengapa kok hadhihi? Berarti yang ditanya ini adalah perempuan. Coba di sini kan gambarnya laki-laki. Kenapa dengan ditanya perempuan? Ya, tanya gambarnya itu, gambar. Maka dijawab dengan gambar ya. Hadhihi suratu akhi. Ya, ini suratu ini kan perempuan. Maka pertanyaan dengan hadhihi. Maka istilahnya dengan hadhihi. Jadi hadhihi suratu akhi. Jadi ini gambar saudara laki-lakiku. Huwa muhandis. Nah, sekarang huwa ini kata ganti untuk laki-laki. Jadi kembali kepada akhi, saudara laki-lakiku ya. Jadi huwa muhandisun. Nah, maka yang pertama menjawab lagi Masya Allah. Jelas untuk bikin percakapannya? Oke, kalau udah jelas. Nah sekarang kita mulai lagi dari ya Pak Prima dan Pak Arif. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah tu ya. Ya, kembali Pak Arif yang bertanya sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Miko dan Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi Hah? Yang kedua, gambar kedua, Pak. Surah tu. Nah. Huwa muallimun. Nah. Waalaikumsalam. Hadhihi suratul walidi. Hadhihi suratul walidi wa muallim. Oh, berikutnya Pak dengan saya Pak. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu ammi huwa tabibun. Assalamualaikum. Ma hadhihi? Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir, mau kembali ke Pak Edi dengan Pak Miko. Pak Edi tanya dulu, mau ke Pak Edi. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu Ibni. Hadhihi suratu Ibni. Hadhihi suratu ibni. Nah. Huwa talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi suratu ibni. Huwa talib. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, di sini di latihan yang barusan kita baca ya. Nah, di situ kita mendapati ada kata ya, contohnya itu itu kan saudara. Kemudian di dalam keterangannya di sana menjadi akhi, suratu akhi. Ya, gambar saudaraku. Ya, saudaraku. Ketika ada tambahan kepemilikan ku itu, maka di sana tambahkan ya di belakangnya, ya. Tambahkan ya di belakang. Jadi akhi, saudaraku. Akhun itu saudara, akhi, saudaraku. Ya, kayak yang soal latihannya yang nomor 1 itu, itu saudari, ya. Kalau saudariku, ukhti, ya. Demikian juga untuk yang kedua itu walid. Itu kan bapak ya. Kalau menjadi bapakku berarti walidi, ditambahkan ya di belakangnya. Yang ketiga paman.
Am ini paman kemarin saudara siapa? Saudara siapa? Am saudara siapa? Saudaranya bapak ya. Kalau saudaranya ibu? Kalau saudaranya ibu apa kemarin? Iya, di halaman kemarin sudah kita pelajari, sudah kita lewati. Ya, kalau saudaranya ibu itu khol, ya, khol. Ya, jadi kalau saudaranya ibu itu khol. Kalau bibi kholah ya, kalau bibi saudaranya bapak itu ammah ya. Baik. Itu. Jadi kalau pamanku berarti ammi, ya tinggal tambahkan ya di belakangnya aja, ya. Kalau ini ibn itu putra ya. Kalau putraku ibni. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Gimana? Bisa dilanjut? Oke, baik. Kalau bisa dilanjut, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita lihat ke halaman berikutnya. Ya. Halaman berikutnya, wahdah tsaniyah al-usrah dars sadis asyar. Ya, pelajaran ke-16. At-tadribus tsalis, latihan yang ketiga ya, latihan yang ketiga di atasnya. Nah, ya. Latihan yang ketiga. Perintahnya hati jumalan kama fil misal. Hat itu hadirkan, datangkan, ya. berikan, bawa kemari. Hat. Ya. Jumalan, jumal itu jamak dari jumlah. Apa dengan jumlah? Kalimat. Ya. Dari jumalan kalimat ke kalimat. Kama sebagaimana fil misal di dalam contoh. Ya, kita ulangi perintahnya. Hati jumalan kama fil misal. Hadirkan kalimat-kalimat sebagaimana di dalam contoh. Al-misal, contoh ya. Ya. Hadza walidi Ali huwa muhandis. Ya. Dari mana kita bisa mendatangkan kalimat ini? Dari gambar yang ada di samping sebelah kiri itu. Di situ ada gambar laki-laki, ada keterangannya Walid, kemudian namanya Ali, kemudian ada pekerjaannya muhandis. Jadi Walid, ya kedudukannya, kemudian namanya Ali, dan ada muhandis bagi pekerjaannya. Nah, bagaimana menyusun kalimatnya? Ya, tinggal disebutkan. Ya, kalau laki-laki berarti hada. Kalau perempuan apa perempuan? Hadihi. Laki-laki hada, perempuan hadihi. Jadi kalau di sini laki-laki maka hada walid. Nah, karena dia menunjukkan bapakku, kepemilikanku, ya. Maka kemudian menjadi hada walidi, ya, walidi. Ditambahkan ya di belakangnya. Hada walidi. Aliyun, namanya Ali. Hada walidi Aliyun. Nah, dia karena laki-laki maka diganti dengan kata ganti apa domirnya? Huwa muhandis. Dia adalah seorang insinyur atau arsitek ya. Nah, huwa muhandis. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya ya. Latihan yang ada di bawahnya itu. Nah, yaitu dengan adanya gambar dan juga keterangan-keterangannya disusun menjadi sebuah kalimat seperti di dalam contoh. Nah. Baik, mulai dari Pak Taufik.
Nggih, monggo. Heeh. Nah, Masya Allah. Nah, artinya apa? Mm-mm. Mm-mm. Ya, nah, Masya Allah. Berikutnya, monggo, Pak Edi. Mm-mm. Said. Said. Nah, artinya? Ini saudaraku Said. Dia guru. Nah, Masya Allah. Oke, berikutnya monggo Pak Mego. Dia ukti. Ya. Isyarat dulu, kata isyarat. Tadi ukti. Saidah. Nah. Dia mu'allimati. Mu'allimah. Wa mu'allimah. Iya. Dia mu'allimah. Oke. Ini saudariku. Saudariku. Ini saudariku. Saidah. Dia seorang guru. Nah, Masya Allah. Berikutnya Pak Arif. Nah. Talib. Ya, bacanya talib. To-nya yang talib. Huwa. Ya. Huwa. Nah, talib ya. Ini anak saya, anakku. Nah. Dia belajar. Ya, bagus. Insyaallah. Berikutnya Pak Prima. Nada. Ini artinya putriku ya, biar. Ya, seorang siswi. Baik, sama-sama ya. Yang terakhir, monggo 1 2 3. Hadza ammi Hamzah. Huwa tabib. Artinya ini pamanku Hamzah. Dia seorang dokter. Baik, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini adakah yang masih belum jelas dari latihan ini? Bisa diikuti ya, jelas semua? Baik, kalau jelas kita masuk latihan berikutnya. Itu latihan yang keempat. Latihan yang keempat, ya, perintahnya bisa diperhatikan latihan yang keempat ya. At-tadil rabi' tabaddali su'ala wal jawaba ma'a zamirik. Ya. Saling bertukar pertanyaan dan jawaban bersama temanmu, kama fil amsilah, sebagaimana dalam amsilah itu jamak dari misal, contoh-contoh ya. Jadi banyak contoh, karena di sini contohnya ada 4 ya. Kalau 3 atau lebih itu sudah termasuk banyak ya. Karena ada 4 maka disebut dengan amsilah ya. Baik, kita lihat al-misalul awal. Nah, ini ada gambar laki-laki ya, contoh yang pertama. Contoh pertama, talib 1 bertanya, man hadza? Dijawab dengan hadza Ahmad. Ya. Kemudian contoh yang kedua, man hadhihi? Hadhihi Zainab. Ya. Man hadhihi Zainab. Kemudian contoh yang ketiga, ma hadza? Hadza masjidun. Ya, ada masjidun. Nah, kemudian gambar contoh yang keempat ya, ma hadhihi surah. Ini adalah gambar. Baik, dari 4 contoh ini bisa kita ambil maksud dari pertanyaannya bahwasanya ketika nanti kita di dalam latihan mendapati ada gambar, kemudian di sana ada keterangan di bawah gambar itu ya, ada Laila, Syajarah, Umar, Usroh itu ya. Nah, maka silakan dibuatkan pertanyaan.
Kalau man itu menunjuk pada siapa artinya. Berarti tanya tentang orangnya, nama orangnya. Ini kan ada yang namanya orang kan, berarti dengan man. Ya. Laki-laki dengan hadza, perempuan dengan hadhihi. Nah, kalau selain itu, ya berarti dengan apa, ya? Apa? Apa? Ma, ya? Apa dengan ma? Kalau menunjuk tentang laki-laki, berarti dengan hadza, menunjukkan perempuan hadhihi. Ma hadza dan ma hadhihi. Ya. Bedanya apa kalau laki dengan perempuan? Yaitu dengan tak marbutah yang ada di belakang kata. Kalau benda dengan tak marbutah di belakang kata, maka dia itu perempuan. Kok tanpa tak marbutah berarti dia laki-laki. Gampangnya seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, baik, sekarang kita coba baca latihannya dari Pak Prima ya. Sedap. Oke, monggo Pak Prima. Yang nomor 1 gambar. Nah, Masya Allah. Nah, terus berikutnya Pak Arif tanya ke Pak Miko. Gambar yang mana? Yang pohon. Ya, oke. Nah, oke, berikutnya Pak Miko tanya. Man hadza? Nah, Pak Edi. Nah, Masya Allah. Sekarang Pak Edi tanya. Ma hadhi. Mbak, ma. Ya, berikutnya. Pak Edi jawab. Hadza. Karena dia nggak ada tak marbutahnya ya Pak. Nah, oke, berikutnya. Nah, Ada Ali. nah, ada Ali. Itu ya. Berikutnya. Ma Quran. Ma. Ma Quran. Apa ini Pak? Ma hadza? Monggo. Nah, Masya Allah. Oke, monggo. Berikutnya terakhir. Nah, Masya Allah. Hadi Fatimah. Oke. Gimana? Jelas? Bisa diucapkan? Nah, jadi kalau misalkan jenengan sekarang mau tanya, misalkan ini, ya tinggal ditanyakan aja, ma hadza, kan gitu ya. Nah, misalkan ini, jenengan pengen tanya ini, ma hadza, ya ini apa? Ini adalah apa? Nah, kayak gitu aja. Atau misalkan seperti ini, ya ini, ma hadza, mindil. Mindil. Atau kalau misalkan buku seperti ini, ma hadza kitab. Gimana? Iya. Ya karena orang sana menyebutnya dengan pakai tak marbutah, Pak. Jadi mereka menamainya syajarah. Ya, syajarah dengan tak marbutah. Sama seperti yang seperti ini. Ini namanya saburah, ya. Saburah pakai tak marbutah. Jadi kita ngikut aja, mereka menyebutnya ini perempuan, ya kita sebut perempuan gitu. Ya. Ya, nadharah ya, kalau kacamata nadharah. Usrah. Nah, itu kan bahasanya mereka gitu. Ya. Nah, kalau hammam, ya hammam kenapa nggak ada tak marbutahnya? Mereka nyebutnya nggak pakai tak marbutah. Hammam. Usrah keluarga. Ya, bab kita kan sekarang kita di usrah kan, al-usrah dengan keluarga. Ya, ada lagi yang masih belum jelas? Ya, monggo. Nada. Iya. Ya, banyak kata-kata di dalam bahasa Arab itu memang yang ditulis dengan alif maksurah.
Ya, contohnya misalkan dalam Al-Qur'an kita bisa mendapatkan wa qadha. Qadha itu qadha alifnya alif pakai alif bengkok gitu. Bukan alif berdiri kan gitu. Wa qadha. Terus juga kata-kata yang lainnya ya kalau misalkan kita buka Quran akan mendapati banyak seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya kalau gampangannya sih ya memang mereka seperti itu menulisnya gitu. Wallah alam saya belum tahu. Ya mestinya ada cuma itu mungkin agak rumit kaidahnya. Jadi kita sekarang lebih mengikuti apa sih nerimo aja lah, nerimo apa yang kita terima dari sana aja gitu. Nggih, ngeten nggih, ngapunten. Baik, ada lagi yang masih belum jelas? Sudah, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Latihan yang kelima. Latihan yang kelima, ya sama perintahnya ya. Tabadalil hiwar ma'a zamilika ma fil misal. Nah, kita lihat saling bertukar percakapan atau dialog bersama teman ya, sebagaimana dalam contoh. Di sana gambar contohnya ada jadi Ammar ya. Jadi Ammar apa artinya? Kakekku. Kakekku Ammar. Kemudian ada Jaddati Aminah. Jaddati Aminah apa artinya? Ya, nenekku namanya Aminah. Nah, dari kedua gambar ini disusun menjadi sebuah percakapan sebagaimana dalam contoh yang warna kuning ini. Ya. Contohnya murid satu bertanya, Hada jaddi Ammar wa hadhihi jaddati Aminah. Ya. Wa hadhihi jaddati Aminah. Bedanya apa? Hada dan hadhihi ya. Nah, maka murid kedua mengucapkan ahlan wa sahlan. Nah, tinggal nanti dibalik. Kemudian yang baru murid satu yang menanyakan dan yang murid dua mah. Jelas caranya bikin percakapan? Jelas? Nah ini di berikutnya ada latihan. Ada 4 kelompok gambar ini disusun dalam menjadi 4 percakapan. Baik, nah sekarang kita lihat langsung kepada latihannya ya dari Pak Prima dulu dengan Pak Arif. Balik, monggo Pak Arif. Nggih, monggo. Walidi walidati. Monggo sekarang Pak Miko dan Pak Edi. Ada Ibni Ali. Wahdi ibnati Ablah. Ablah. Ada ibni Ali wa hadhihi ibnati Ablah. Ahlan wa sahlan. Baik, berikutnya Pak Taufik ya dengan Pak Edi. Monggo, Pak Taufik duluan. Okay. Ada akhi Umar wa hadhihi ukhti Huda. Ahlan wa sahlan. Saya berikutnya Pak Miko dengan Pak Arif. Ada Ammi Mu'ad. Wahadi Ammi Ammati. Wahadi Ammati Aziza. Aziza. Ahlan wa sahlan. Okay. Monggo Pak Arif. Ada akhi Mu'ad. Wa hadhihi Ammati
Aziza. ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini. Adakah yang masih belum jelas dari kalimat-kalimatnya atau mungkin ada kerancuan dalam menyusun kalimat? Ya. Mudah insya Allah. Hanya tinggal menambahkan hadza dan hadhihi di depannya sebagai isyarat kalau hadza itu untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Ahlan wa sahlan. Secara harfiah, secara bahasa ahlan. Ya itu kan ringkasan ya. Lebih lengkapnya itu lebih lengkapnya itu bisa dimaknai sebagai kun ahlan lana. Jadilah kamu keluarga bagi kami. Wa sahlan ya wa kullu amrun sahlan atau dan segala urusan itu menjadi mudah bersama kita gitu. Jadi intinya itu kalau dalam bahasa kita agamanya selamat datang gitu aja. Kalau dalam makna secara harfiahnya ahlan wa sahlan itu ya jadilah seperti keluarga sendiri, anggap aja semua jadi mudah gitu, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Ya, jadi nggak usah repot-repot ya nggak usah sungkan lah gitu. Kita sama-sama satu keluarga. Jadi ahlan wa sahlan. Jadi selamat datang gitu, selamat bergabung bersama-sama. Ya itu secara harfiahnya kayak gitu. Jadi, kalau dalam bahasa kita terjemahannya ya ahlan wa sahlan ya selamat datang gitu. Ya kalau di dalam bahasa Arab ya untuk menyambut semua orang yang datang. Ahlan wa sahlan. Kalau bulan Ramadan ini untuk orang Pak ya, ahlan wa sahlan. Kalau orang Ramadan itu marhaban ya, marhaban. Marhaban. Sama. Ahlan bik bisa, ahlan bik atau ahlan wa sahlan. Bisa sama ahlan wa sahlan juga bisa dengan ahlan bik. Ahlan bikum. Ya. Baik. Nggih. Nggih ya. Bahasa kita gitulah gitu. Bahasa basinya gitu kan. Wis dulur dhewe gitu kan bahasa kita kan gitu kan, dulur dhewe anggap aja dulur dhewe lah kan. Baik. Jelas sampai di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah jelas, kita tambah ya, sedikit lagi ya. Baik. Latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6. Ya. Di sana perintahnya at-tadribus sadis, latihan yang ke-6. Yang A ya, yang hamzah A. Pertanyaannya ajib anil as'ilatil at-taliyah ya. Jawablah soal-soal berikut ini. As'ilah jawab dari soal ya. Jawab soal-soal berikut ini. Nah, karena ini menjawab dan jawabannya sudah kita pelajari pada halaman yang sebelumnya. Monggo sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai kita jawab satu persatu. Halaman jawabannya di halaman 30 ya. Ya. Pohon keluarga Rasulullah. Halaman 30. Safah Salasil. Monggo dikerjakan dulu, nanti setelah itu langsung kita cocokkan jawabannya. Bawa alat tulis kan? Oke, monggo dikerjakan.
Dari soal-soal ini 1 sampai 10, adakah yang belum tahu artinya? Ya. Man walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti soalnya apa? Nah, man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man amur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ibnu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ibnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man waliduka. Nah, sekarang jawab masing-masing. Kemudian man jadduka. Man ammuka. Man sodiquka. Sodik itu teman. Talqin. Sampun dikerjakan?
Sampun? Sampun nggih? Dijawab nggih? Monggo, Pak Taufik dulu nomor 1. Nah, Masya Allah. Berikutnya Pak Edi. Amin. Oke, monggo ketiga Pak Miko. Man jadi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdul Muthalib. Nah. Berikutnya monggo Pak Arif. Man amru Rasuli Hmm. sallallahu alaihi wasallam Ah, Abu Talib. Selain itu, Abu Talib Hamzah hmm. Al-Abbas. Nah, baik. Ini Pak Prima. Man ibnu Rasul Hmm. Ah, ah. Nah, oke. Berikutnya Pak Arif. Manib Nah, Manib Man ibnatur Rasuli. Ah, Fatimah hmm. wa Ruqayyah Ah, Zainab hmm. Ummu Kulsum. Nah, baik. Berikutnya, Pak Miko. Man wali juga Ramlan. Masya Allah. Pak Edi. Man jaluka Yasir. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Berikutnya, monggo Pak Edi. Man sadiku Sadiquka. Man sadiquka Hmm. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi ini penting ya kita mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya supaya nanti di situ. Nah, jadi di sini di dalam soal-soal ini kita bisa lihat di situ ya, mungkin sedikit tambahan aja. Nah, ketika di sana disebutkan man walidur rasul ya, pakai ar rasul ya, itu sebenarnya sudah ada alif lamnya di sini, maka ini menunjukkan dia makrifat tertentu. Jadi yang ditunjuk dengan sebutan ar rasul ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditambahkan dengan Rasulillah dengan nama Allah, ya tidak perlu alif lam karena dia mudhaf ilaih kan. Jadi nanti kalau ditambahkan Rasulullah menjadi man walidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa alif lam kalau ditambahkan dengan Allah di belakangnya. Ya. Jadi tanpa alif lam. Jadi seperti itu karena itu bentuk mudhaf ilaih. Baik, gitu ya cukup insya Allah untuk di pertemuan hari ini ya kita sampai di pelajaran yang ke-16. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjut kepada pelajaran yang ke-17 insya Allah. Baik, sebelum diakhiri mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kenapa pakai kasroh? Ya, karena dia dimudhaf ilaihkan dengan kata sebelumnya. Jadi kan kalau mudhaf ilaih itu seperti kepemilikan ya. Jadi pertanyaan di sini kan man walidur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya itu siapakah bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapaknya nyanya itu menunjukkan kepada mudhaf ilaih gitu loh. Sehingga di sana kemudian ketika dimudhaf ilaihkan itu dia menjadi kasroh ya, menjadi kasroh. Nah, ketika nanti
ditambah dengan Allah, dimudhof ilaihkan lagi, maka Allah harus kasroh, ya kan? Jadi man walidu rasulillahi, nah, gitu. Karena dia mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih itu kalau dalam bahasa kita semacam kata majmuk. Kata majmuk. Ya, misalkan rumah dan sakit jadi rumah sakit gitu lah. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu lebih umum jadi penggunaannya. Misalkan apa? Sebenarnya kayak rumah sama Ahmad, jadi rumahnya Ahmad. Nah, itu menjadi baitu Ahmad. Nah, gitu. Gitu ya. Kenapa di kasrah ya? Yang ada lagi yang belum jelas? Baik, alhamdulillah ya kalau sudah jelas ya berarti kita cukupkan untuk pertemuan di hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatian dari para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari usaha kita dalam belajar ini, dijadikan sebab amal soleh dan juga diberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari sehingga mendapatkan kebaikan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.